Oke teman-teman, jumpa kembali di channel Guai Elektro 40. Baik, kali ini teman-teman saya akan sedikit sharing ya, atau berbagi tutorial tentang memperbaiki TV LED Polytron yang berukuran 24 in yang ada tulisannya Basoke di atas ya, dengan kerusakan gambarnya gelap ya, gambarnya gelap namun indikatornya menyala. Sekarang kita coba tes untuk melihat bagaimana kerusakannya. Sebentar dicolokin. Oke. Indikator standby menyala. Kemudian kita cari tombol power di bagian pinggir ya, di sini kita tekan tombol powernya. Oke, sambil kita tunggu itu indikator berkedip tandanya mesin start ya. Oke, setelah mesin start namun gambarnya gelap, tidak ada tampilan apapun ya. Sepertinya kerusakan seperti ini mesinnya bekerja namun layar tidak menampilkan atau tidak bekerja semestinya ya teman-teman. Oke, langsung saja kita bongkar untuk mencari solusinya. Oke, baik teman-teman, setelah dibuka kondisi mesin seperti ini, dan di blok kuning ini adalah bagian power supply yang berfungsi untuk memberi tegangan sebuah mainboard. Jadi nanti kita ukur beberapa titik tegangan yang menuju ke mainboard itu apakah hadir semua atau tidak, dan kedua buah kabel yang saya pegang ini adalah bagian lampu backlight untuk menyalakan latar dari panel LCD ya. Ada beberapa komponen nanti yang kita cek ya, yang menuju ke mainboard. Oke, langsung saja kita buka lalu kita tes cek. Oke, sambil menunggu membuka beberapa baut mur yang untuk melekatkan PCB power supply. Bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, jika bermanfaat silahkan di subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru berikutnya dari saya. Kemudian ini adalah bagian yang perlu kita cek di bagian titik output tegangan power supply. Di situ ada beberapa output tegangan baik 5 volt ataupun 12 volt on off. Jadi kita harus ukur semua di bagian ini apakah tegangannya hadir. Karena menurut kejadian yaitu mainboard sempat bekerja ya ketika kita tekan tombol power. Oke, baik, sekarang kita ukur di beberapa titik tegangan output yang menuju ke mainboard apakah hadir semua. Sambil menunggu teman-teman ya, kita tekan dulu tombol powernya. Lampu indikator berkedip menandakan power supply bisa bekerja semua. Karena jika belum ditekan maka switch on off-nya itu belum bekerja sehingga tegangan yang lain tidak bakal timbul. Oke, satu persatu kita coba cek ya. Di pin ini ada output 5 volt ya, kita ukur kembali di output sebelahnya. Ini juga terukur ada 5 volt. Maaf jika kameranya kurang jelas teman-teman ya, karena dengan menggunakan handphone ya. Jadi sepertinya di bagian output ini
tegangannya ada, itu 12 volt output. Jadi tegangannya itu yang menuju ke sebuah mainboard cukup ya, tegangannya cukup. Jadi setelah mengukur beberapa tegangan, itu tegangannya semua hadir yang menuju ke mainboard, itu artinya mainboard dapat bekerja dengan baik. Namun di panel tidak menampilkan apa-apa ya teman-teman, gelap. Jadi kerusakan ini belum tentu kerusakan pada panel LCD-nya ya, karena setelah TV start ya, ini di bagian kabel BL yang menuju blacklight itu tidak terlihat nyala ya. Biasanya jika menyala itu dari belakang itu terlihat sinar ya, sinar putih begitu teman-teman. Nah sekarang kita coba ukur di kabel 2 ini ya, di output blacklight biasanya tegangannya DC, setiap TV berbeda. Sekarang kita coba ukur saja di bagian ini, ataukah ada tegangan setelah TV dinyalakan teman-teman ya, perhatikan. Oke, di sini tidak muncul tegangan ya, karena tegangannya biasanya di atas 50 ya. Kalau yang dua kabel maka skala kita di 250 volt. Jadi bisa sedikit kita simpulkan bahwa blacklight ini tidak menyala dikarenakan tegangan yang masuk ke blacklight itu tidak ada. Jadi salah satu dari punca permasalahan di bagian blok ini yang saya tunjukkan ini adalah sebuah GSD FET ya. Di situ seperti DC to DC ya, menaikkan tegangan kecil menjadi besar ya, fungsinya seperti itu. Jadi di bagian blok inverter BL ini tidak bekerja semestinya, sedangkan di output lainnya yang menuju ke mainboard itu bagus. Oke, kita tes ukur awalnya asal usul tegangan ya di bagian kaki tengah FET. Maaf jika sedikit terlindung teman-teman. Jadi di bagian FET itu sepertinya tidak ada tegangan ya, teman-teman bisa lihat. Biasanya di kaki ini itu tegangannya tinggi teman-teman ya, tinggi ya. Kita coba di 50 volt, itu juga tidak ada tegangan. Oke, tidak ada tegangan. Ya, sepertinya di bagian ini memang tidak bekerja, teman-teman. Biasanya kerusakan seperti ini ada beberapa komponen seperti resistor penghubung yang menuju ke FET ataupun sebuah L lilitan ya, kata lainnya itu ferrit. Bermasalah. Di video sebelumnya saya juga pernah bahas masalah ini, yaitu kerusakannya pada bagian L ferritnya itu gosong teman-teman, terbakar. Jadi setelah penggantian itu TV kembali normal. Oke, kembali kita ukur ya. Sebelum FET itu ada tegangan tadi ya, kita ukur, yaitu adalah sebuah L ferrit. Itu teman-teman yang hitam saya tunjukkan tadi di bagian L itu. Jadi setelah saya perhatikan teman-teman, yaitu dengan secara seksama ya, jadi seperti ada solderan yang kurang bagus dari sebuah L ferrit yang menuju ke
GSD FET itu kurang terhubung dengan baik, ataukah ini yang menjadi satu sebab maka inverter DC to DC ini tidak bekerja teman-teman. Oke, ini saya solder yang di bagian saya curigai ini ya, yang kurang bagus. Oke, saya coba solder ulang. Karena pada bagian ini inti dasarnya adalah jika bekerja panas ya, itu teman-teman yang saya tunjukkan, yang saya solder ulang ya. Saya harap teman-teman bisa melihat walaupun zoomnya kurang dekat. Oke, kemudian setelah di solder ulang, kembali kita coba TV-nya teman-teman, ataukah nanti tegangannya bisa keluar yang menuju ke blacklight. Oke, itu lampu standby sudah nyala, kemudian kita tekan tombol powernya agar mesin bisa bekerja secara keseluruhan ya. Indikator sudah mati ya, tanpa sengaja itu terlihat yang saya tunjukkan itu blacklight menyala teman-teman ya. Karena blacklight nyala, mari kita lihat, saya bisa bilang kalau TV ini sudah normal. Oke, benar teman-teman ya, seperti yang saya duga, yaitu sangat mudah sekali teman-teman ya. Jadi secara kesimpulan memang bagian blacklight ya yang bermasalah, itu tegangannya tidak ada yang menuju ke BL lampu latar. Oke teman-teman, itu ya masalahnya yang saya tunjukkan, hanya solderan saja. Ternyata tidak ada komponen lain dalam video kali ini yang mengalami kerusakan, ternyata hanya solderan saja. Oke, saya rasa cukup sekian. Semoga video ini bermanfaat buat sahabat semua. Jangan lupa di subscribe teman-teman ya di channel ini, agar kami terus mengupdate video-video terbaru buat sahabat-sahabat semua. Semoga bermanfaat dan jumpa kembali di video dari kami berikutnya. Oke, wassalam.